Oke, boleh pakai. Oh ya, di sini ya. Baik. Belum. Apa namanya di situ, Kak? Saleh, Pak Saleh. Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Iya, unmute pakai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah di sore yang sangat berbahagia ini kita telah hadir dan senantiasa bersama-sama pada sore hari ini dalam acara International Colloquium on Environmental Education yang dilaksanakan oleh Stiampop Makassar. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah bergabung dengan kita sudah 55 peserta dan saya pikir ini akan terus bertambah sampai acara akan selesai. Perlu kami sampaikan bahwa yang pertama adalah perlu teman-teman semua peserta yang hadir pada sore hari ini untuk menuliskan namanya yang lengkap di chat yang sudah ada untuk nanti direkam atau direkap oleh panitia untuk mendapatkan sertifikatnya nanti. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta agar menuliskan namanya di chat untuk memastikan bahwa hadir dan insya Allah akan diberikan sertifikat. Baik, pada sore hari ini setelah kita akan memulai diskusi kita. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Safril, tapi untuk sementara diwakili oleh Pak Syanio dari Universitas Negeri Lampung, ya. Nanti juga akan bergabung juga dan sebagai pemateri narasumber Dr. Muhammad Nusran, ya, dari Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum Pak Nusran. Belum, ya. Kemudian nanti ada Dr. Muhammad Ansar dan Dr. Andi Farida Arsal dari Universitas Negeri Alauddin Makassar. Baik, kita akan memulai karena waktu kita sangat terbatas, sehingga kami semua pemateri akan kami beri waktu selama 15 menit untuk menyampaikan materi terkait dengan apa yang telah diberikan oleh panitia. Pada sore hari ini kita akan memulai dulu dengan Pak Cahnio, Pak Ruslan yang Cahnio bisa. Ya, Pak Cahnio Wijaya Kusuma. Baik, beliau ini akan sebagai pemateri pertama dan kami beri waktu selama 15 menit. Sebentar teman-teman akan bergabung juga dari Malaysia, ya. Kita akan menunggu ini belum masuk, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Cahnio Wijaya Kusuma. Waktu 15 menit. Silakan Pak Cahnio. Pak Ruslan. Belum dibuka, ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saleh, ya, dan kawan-kawan semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati kawan-kawan seluruh peserta seminar, peserta pelatihan ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak
Ismail Iswake yang menggagas dari presentasi atau dari makalah ini. Izinkan saya mewakili Dr. Safrimen, Bapak. Sebenarnya kami berkolaborasi dengan beliau untuk memaparkan hasil makalah yang akan kami sampaikan ini. Adapun makalah yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan anak usia dini. Jadi beberapa peneliti yang pada saat ini itu banyak sekali yang meneliti tentang COVID-19. Dan kami di dunia pendidikan, khususnya di dunia anak usia dini, kami juga meneliti bagaimana seorang anak itu melakukan suatu aktivitas yang mereka lakukan di rumah, tetapi mereka juga bisa melakukan kegiatan sebagaimana mereka tidak terjadi COVID-19. Nah, di sini yang saya angkat judulnya adalah bagaimana atau dua cara pengembangan motorik kasar anak melalui metode senam. Nah, mengapa saya tertarik dengan fisik motorik? Fisik motorik ini merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas anak yang melibatkan otot-otot besar, yang mana ketika mereka melakukan aktivitas itu, melakukan dengan cara mereka bermain. Tidak lepas mereka bermain. Suatu hari ketika mereka melakukan suatu aktivitas, pasti mereka melakukan dengan aktivitas bermain. Maka menurut teori, ketika seseorang anak mempunyai fisik motorik kasar yang bagus, maka yang pertama dia akan happy, bahagia. Mereka dapat melakukan apapun di sana dengan senang, dengan gembira, dengan siapapun, dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dan lain sebagainya. Itu jika menurut teori fisik motorik pada anak itu baik. Yang pertama happy, yang kedua adalah sehat. Ketika seorang anak melakukan aktivitas tadi yang saya sebutkan menggunakan otot besar, maka anak akan cenderung sehat. Sehat dalam artian bugar. Bugar itu dapat melakukan aktivitas tanpa lelah. Jadi dari pagi, siang, sore, bahkan malam menjelang tidur, mereka akan melakukan aktivitas tanpa merasa kelelahan. Di situ disebut dengan sehat. Kemudian yang ketiga, ketika anak mempunyai fisik motorik yang bagus, maka dia mampu normal activity, artinya bisa melakukan kegiatan normal tanpa bantuan orang lain. Kita tahu bahwa sekarang semua anak usia dini itu berada di rumah. Dan siapa yang mengasuh mereka adalah orang tuanya, yang biasa orang tua di rumah itu bekerja sehari-hari mereka, sekarang ditambah dengan keseharian untuk belajar bersama anak tanpa lelah mereka, para orang tua. Maka ketika orang tua mengajarkan aktivitas motorik kasar di rumah, maka imbasnya atau efek yang dihasilkan ketika motorik kasar itu bagus, maka anak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Itu menurut teori. Kemudian saya mengaitkan antara motorik kasar dengan gimnastik atau dengan gerakan-gerakan senam. Gerakan-gerakan senam yang mungkin kita semua tahu, senam itu ada dua, senam irama dan senam lantai. Nah, senam irama itu merupakan senam yang berkaitan atau yang disuplai dengan bantuan musik. Sedangkan senam lantai itu adalah kemampuan fleksibilitas otot untuk melakukan aktivitas dimanapun untuk peregangan dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa saya mengambil senam? Karena yang pertama, walaupun kita dalam kondisi pandemi dengan COVID-19, gerakan-gerakan senam ini mudah didapat. Bisa kita adopsi dari Google, bisa adopsi dari YouTube, bisa kita ambil dari manapun. Itu mudah didapat. Yang kedua, kenapa kok senam?
Senam itu tidak membutuhkan tempat yang luas. Artinya ketika masa-masa pandemi, pemerintah dan seluruh dunia menyarankan untuk berada di rumah, maka gerakan senam ini tidak menghabiskan tempat. Artinya lingkungan atau ruang yang dilakukan untuk senam itu cukup sedikit ataupun bisa dilakukan, tetapi melakukannya dengan maksimal. Cukup 2x2 ataupun 3x1, 3x3 dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan ukuran. Jadi tetapi paling dikit itu mungkin 2x2 sudah cukup untuk anak usia dini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk gimnastik, karena gerakan gimnastik itu kompleks. Banyak gerakan yang ada di dalam senam. Contohnya gerakan mencium lutut, gerakan berjalan di tempat, gerakan bergeser, maju, mundur, dan itu semua ada dalam teori perkembangan dalam otot-otot besar. Berjalan, berjinjit, jalan di tempat, cium lutut, mungkin split. Split itu seperti meregangkan kaki dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mudah. Nah, makanya di sini saya mengaitkan bagaimana seorang anak usia dini itu tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan gembira dengan melakukan kegiatan-kegiatan gerakan senam secara akil ya kondisi ini. Kemudian untuk selanjutnya metode penelitian yang saya lakukan di sini adalah metode kualitatif. Untuk proportive sampling yang saya gunakan adalah hanya 2 orang guru atau orang tua yang di situ saya mengambil data menggunakan alat observasi, interview, dan analisis data. Kemudian untuk hasil dan diskusi atau pembahasan dalam penelitian ini, setelah beberapa yang saya lakukan, beberapa langkah yang saya lakukan, termasuk dari observasi, interview, dan data analisis, ditemukan bahwa ada 2 cara ketika seorang orang tua itu mengembangkan kemampuan motorik kasar. Nah, 2 cara itu, yang pertama adalah ketika kita mau mengajarkan kepada anak, mau mengembangkan motorik kasar kepada anak melalui senam, maka yang pertama adalah kita harus melibatkan dulu. Yang pertama adalah melibatkan anak ketika bergerak. Ketika bergerak, kita juga harus bergerak. Jadi seolah-olah kita merangsang, menstimulus apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan, sehingga anak melihat dan mengikuti apa yang kita lakukan. Maka saya mengambil tadi yang 2 cara tadi. Yang pertama, cara pertama adalah melibatkan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk mengembangkan motorik kasar yaitu mengkoreksi jika ada kesalahan ketika melakukan pergerakan. Jadi misalkan kita melakukan roll depan. Roll depan itu kita melakukannya lurus, tetapi ketika anak melakukan gerakannya melenceng kanan atau melenceng kiri. Nah, itu bisa kita koreksi, begini nak. Gitu. Kemudian saat split itu kaki kanan dan kaki kiri harus lurus. Nah, maka ketika mereka melakukan split, nah ini anak usia dini sangat mudah sekali melakukan split. Mungkin kalau kita orang dewasa melakukan split ini agak terganggu karena fleksibilitas semakin usianya tua, maka fleksibilitas akan cenderung menurun. Maka di sini mengkoreksi. Jadi tugas orang tua mengkoreksi. Yang pertama tadi adalah melibatkan anak untuk bergerak, dengan kitanya juga ikut bergerak. Yang kedua adalah mengkoreksi ketika mereka melakukan gerakan. Kemudian yang terakhir adalah implikasinya. Implikasi ini ternyata apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan di dalam penelitian, ternyata tadi berkaitan dengan 3 hal yang saya sebutkan dalam teori fisik motorik. Yang pertama adalah mereka mampu dalam melakukan kegiatan fisik motorik dengan senang, kemudian mereka juga dalam keadaan yang sehat, dan mereka juga dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain atau normal activity. Mungkin itu saja Pak Dokter yang bisa saya sampaikan terkait penelitian yang saya lakukan. Mungkin ini penelitian yang masih butuh pemantapan, jadi mohon masukan dari Bapak-Bapak
Bapak, dari kawan-kawan semua untuk terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih Pak Cahnio sudah menyampaikan. Saya kira materinya luar biasa ini, sangat terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Selanjutnya pemateri berikut Pak Dr. Muhammad Nusran. Bisa Dr. Muhammad Nusran? Oke. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Sehat Prof? Sehat Prof? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami persilakan Prof, waktunya 15 menit. Tolong di open dulu di Ya, silakan Prof. ya sebentar ya. Belum masuk ya. Ada namanya. Ya, sebentar. Ini agak sudah di slide ya. Oh, dia mau di slide. Udah nampak slide-nya? Oke. Masuk ya? Pak Ruslan, slide share ke Pak Ruslan. Iya, sudah nih. Oke, silakan. Silakan, Bro. Ya. Satu, dua. Sudah masuk ya? Belum. Oh. Atau ada dari Pak Suwardi di situ kali, coba. Dari Katanya tidak bisa Dr. terbuka. Ismail. Dokter. Tidak bisa terbuka, menurut Share. Iya, slide share. Tapi dari dia. Sudah. Sudah bisa. Prof, dibuka saja. Silakan, Ya. Silakan masuk Pak di slide share di laptop Pak. Coba ini kan keluar lagi nih, coba masuk dulu. Ya, saya masuk lagi ya. Saya share dulu. Mana ini? Astagfirullah. Kayaknya berat dari sini. Dari Pak Suwardi bisa? Dari Pak Ismail. Oh, ini masuk nih. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Ya, udah nampak ya? Saya mulai.
Suara saya didengarkan? Didengar, Ustaz, didengar. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya dalam bahasa Indonesia ya, let me say in bahasa, karena ini menyangkut tentang halal. My title is Halal Industry, Indonesia Perspective, during year 2011 and 2020. Oke. Baik. Kita jelaskan dalam persoalan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 outline. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 10-15 menit. Siap. Pertama tentang pengantar, what is halal, halal food, halal industry Indonesia, halal research, kemudian halal legality and pandemic era, and conclusion. Pertama yang kita mau jelaskan tentang bagaimana literasi dari halal, ya, secara akidah and Islamic belief. Kita ketahui bahwa perpaduan antara akidah, faith and syariah practice itu akan bermuara kepada halal, ya, karena dia juga bagian daripada al-ibadat, ya, ilallah, ya. Jadi peribadatan kepada Allah dengan muamalat, ya. Dari muamalat inilah yang kemudian merupakan one's life, society, and environment. Kemudian halal is not only for Muslim, but for all mankind. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah kita lihat ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa perintah untuk mengkonsumsi produk halal dan thayyib adalah perintah kepada manusia. Ya. Jadi kepada semua manusia. Bukan Dia mestinya klik 2 kali. Ya. Kemudian Prof, bisa ditindis lagi, Prof. mari kita lihat lifestyle in food. Tidak muncul, Prof. Tidak muncul? Iya, bisa ditindis lagi, Prof, 1 kali. Ini di sini muncul nih. Kita ulangi dulu, Ustaz. Bagaimana ini caranya? Ini kalau di laptop muncul nih. Ya, kita cancel. Saya sudah stop. Kita masuk lagi. Ya. Silakan. Duduknya. Lihat.
Oke, bro. Oke, lanjut ya. Ini nih. Harus lihat moodnya apa? Ya, oke. Ya, oke. Jadi Lanjut, bro. sekarang kita Sudah. masuk disebut dengan lifestyle and food. Ya, jadi bagaimana kita Ya, bersikap jadi, bagaimana dalam kita bersikap dalam mengkonsumsi makanan. Kita lihat di mengkonsumsi sini makanan. produk makanan begitu banyak. Produk makanan Ya, itu banyak. eh, tentu kita mesti berhati-hati, Kita apalagi mesti di era berhati-hati, pandemi ini. apalagi Ya, jadi kita lihat bahwa makanan dan bahan baku makanan itu akan menjadi subhat disebabkan Tidak, karena kita- produk haram. makanan dan Kedua karena terkontaminasi, ya kontaminan proses haram raw material. Dan ini tidak menutup kemungkinan raw material. Dan ini tidak materi menutup kemungkinan gambar ini banyak materi, sekali gambar terkontaminasi ini dengan barang haram. Kontaminasi dengan Ya. barang haram. Ya. Ini tentu yang kita harapkan, ya makanan yang sehat. Kemudian penyebabnya kita perlu belajar tentang pork, ya atau pig, ya. Ternyata subhanallah babi itu diciptakan oleh Allah banyak manfaatnya. Iya. Tetapi kenapa diharamkan bagi orang Islam? Di sini dikatakan di ayat lain dia ayyukum ahsanu amala. Ya, ingin diketahui di antara kita siapa yang bagus amalnya. Jadi cobaan begitu. Ya. Coba kita lihat di slide ini bahwa semua organ apa saja dari babi itu bermanfaat. Semua organ Paru-paru, ya, bulunya, kulitnya, darahnya, tulangnya, dagingnya apalagi, ya, pankreasnya, ya, semua yang kita konsumsi, ya. Misalnya bahkan kita pakai ada jas, ada tas, sepatu. Ini kita lihat ini dia punya alurnya ya. Itu terbuat dari kulit. Darah bisa menghasilkan apa? Ya, tulang bisa jadi apa gitu. Ini menarik ini. Ya, ini kalau dibutuhkan nanti kita kirim ke panitia. Dan saya kira sudah ada. Kalau ada yang minta boleh. Kita lanjutkan karena waktu. Ya, kita lihat ini selanjutnya ya kita lihat ya ada ya. Ya, kalau ini yang terjadi kira-kira gimana ya di meja makan kita. Nah, ini sumbernya dari ini ya. Jadi satu ekor babi itu bisa sampai 12 sampai 13 anaknya. Ya. Ya, ini yang babi yang albino, ya. Bikin takut-takut. Udah pernah lihat barangkali ini? Ya, kalau ini kita lihat kayak sapi, Pak. Ya, selanjutnya bisa ya. Padahal ini adalah coba kita lihat yang nyemprot ini. Lumayan. Data sebenarnya dari Itu ada Ibu Faizah dari Unibos. Ya, ini Lumayan ini, teman-teman. Mas Paku nih kerja lumayan. cepat. Apa tentunya keuntungan dari ini babi adalah pertama dagingnya, kulitnya, plasentanya, tulangnya, bulunya, dan seterusnya. Ya. Ya. Ya, lihat. Nah, dalam industri wisata kita lihat bahwa banyak digunakan tulang ini, ya, tulang untuk souvenir. Kemudian untuk filter air galon kita di rumah pakai karbon aktif. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh kita. Ya, siapa tahu dari karbon atau filter tulang babi. Ya, industri pertukangan, ya. Ya, kita lihat itu
industri umum kita jalan sekarang sini. Saya ini bercerita tentang begitu panjangnya sejak 2011 dulu lama saya meneliti ini, ya, dan saya mendapatkan grant hibah dari selama 3 tahun. Ya, dengan meneliti ayam di Makassar, martabak, terang bulan. Biasa kita lihat ini kan, ini kuas. Kuas ini bisa saja terbuat dari itu, dari bulu babi. Ya. Kemudian ternyata memang betul Indonesia pernah mengimpor sangat besar ya. Kalau ini sekitar 3 miliar ini ya, rupiah atau 1,7 US dollar ya. Ini cukup lama datanya, tapi ini data terupdate terus. Ya. Ya. Ini yang biasa kita lihat pemuda hati ini yang suka makan terang bulan ya. Kalau di Jawa namanya martabak manis. Ya. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, tentu masalah halal ini sangat penting karena peluangnya kita besar. Ya. 12,7% Muslim di Indonesia itu penduduknya sangat konsen dengan itu. Kemudian penduduk Muslim dunia 23,4%. Ini data. Ya. Dan Indonesia termasuk jumlah penduduk Muslim terbesar. Ini adalah sebuah peluang. Nah, perhatian Indonesia terhadap halal ini cukup penting. Sekarang sudah ada undang-undangnya, ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Bahkan tidak dicatat di sini. Sebenarnya kita sudah ada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Jadi ini semua peluang-peluang kita dalam bergerak, ya penting sekali. Mengapa halal diperlukan? Ya, karena dia memang sangat urgen bagi kita, ya, berdasarkan data-data yang bisa dilihat di atas ini. Ya, jumlah penduduk Muslim jumlah penduduk total di Indonesia itu 250 juta itu beberapa tahun lalu. Nah, ini era baru dari sertifikasi halal, ya, di mana ada namanya BPJPH, Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal. Ini yang mengeluarkan sertifikat halal, tapi dia dibantu oleh Majelis Ulama sebagai fatwa. Kemudian ada LPH namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Ini yang bisa dikembangkan di kampus-kampus. Jadi silakan kontak saya ada email, ada WhatsApp. Nah, kita bisa bantu untuk bagaimana kampus mendirikan halal center. Ya, sehingga bisa membuat LPH juga, ya, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ya. Tantangannya eksternal, Indonesia meratifikasi WTO. Kemudian ada MEA, kemudian ada Thailand Kitchen of the World, kemudian juga ada Malaysia Brunei World Halal Hub. Ya, Malaysia sekarang sangat maju dengan jargonnya Halal Hub, ya. Ya. Karena internalnya ya ini kesadaran kita berkompetisi, kesadaran pentingnya tentang hal tersebut, pemahaman hukum. Ini yang masih kurang, ya. Ya. Saya kira ini lanjut aja bahwa ternyata untuk halal itu bukan saja makanan tapi non-food juga. Kosmetik, obat-obatan, tekstil, juga bahkan sampai non-finansial, logistik, ya, leasing, ya, banyak sekali. Ya, kemudian ini traceability-nya yang mulai dari production sampai konsumen itu sangat bisa menjadi riset-riset kita. Ya. Kemudian halal certification prosesnya sudah ada aturannya, ada dari mana ke mana, ya, waktunya sudah ada undang-undangnya, jadi sudah diatur, jadi cepat insya Allah, ya. Terus ini urgensi untuk global halal, garansinya, assurance-nya kita bisa lihat bahwa Indonesia memegang peranan penting ke depan. Ya, ini industri halal global, Indonesia juga menjadi pusat halal dunia, ya. Setiap bagian ada yang top 10 gitu ya. Ya. Indonesia sepertinya top 10 di garment atau industri pakaian. Ya, kalau orang Makassar Bugis mengatakan Indonesia itu Guyana, ya. Tapi ternyata memang dengan itu bisa menjadi 10 besar, ya, untuk garment. Ya, kita lihat kalau industri makanan itu Uni Arab. Kalau untuk industri keuangan syariah itu Malaysia dan seterusnya, bisa dilihat di data ini, ya. Nah, ini saya kira ke depan antara kenyataan pemasaran cukup besar, Indonesia menjadi pusat sasaran pasar, ya,
Jadi, makanya kita mesti juga bangkit ya. Ya, industri halal juga demikian ya. Makanannya baik dari China, Amerika, Jepang, India sangat besar. Ya, ini strateginya. Kemudian industri wisata halal. Iya. Ya, ini perlu hotel, kuliner, agent travel, transportasi, spa, mall. Ini mesti dihalalkan semua. Iya. Jadi kalau tidak kontaminasi maka kita akan kena dampaknya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Top 10 Global Islamic Economic Indicator ya. Ya. Ini jumlah pendanaan yang cukup besar masuk ya di tahun-tahun ke depannya. Ya. Ya. Ini juga demikian capaian yang sudah kita capai kemarin untuk Sulawesi Selatan itu masuk di 10 besar destinasi wisata halal ya. Aceh, Sumatera Barat, Lombok, DKI, Jawa Barat, Riau, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Nah, ini yang mengenaskan juga Thailand itu negara kecil, 5% populasi muslimnya tidak banyak, tapi mampu mengekspor 25% produk halal. Iya, coba luar biasa ya. Karena mereka konsen itu ya. Melalui saya kenal di sana Prof. Vinay Dahlan di pusat halalnya di Chulalongkorn University. Ya, saya kira itu. Kemudian riset-riset yang saya lakukan sedikit lagi, ini lagi jalan running di mahasiswa saya tentang supply chain. Ada dua, satu tentang chicken, yang kedua tentang beef. Ya, jadi kita nanti buat pemetaannya gitu ya. Ya, ini hasil mereka sementara dapatkan tentang halal insurance system. Kemudian ini yang mereka dapatkan juga mulai dari pemotongan sampai konsumen, ya alur-alurnya, supply chain-nya, rantai pasoknya. Ya, demikian pula untuk supply chain di broiler ya, chicken, ayam potongnya. Nah, ini data terakhir 5 tahun mulai 2018 sampai 2022 forecast-nya. Ya. Nah, conclusion-nya adalah sederhana bahwa kita membutuhkan pengetahuan tentang halal knowledge. Ya. Kemudian yang kedua halal education and socialization ini masih perlu untuk ditingkatkan. Ya, termasuk kita. Kemudian riset-riset. Ya, riset-riset kita bisa buat buku dan insya Allah ini ada informasi baik dari Profesor Dr. Ismail Beke. Kita di September akan buat nanti halal industry conference, ya. Mudah-mudahan kita bisa ikut semua. Kita bisa menjadikan ini jadi objek penelitian halal research, ya, berbagai sektor dan berbagai disiplin. Ya. Saya kira demikian dari saya pada host. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan kepada Dr. Ansar Akil. Ya, Muhammad Ansar Akil. Ya, kami persilahkan Dr. Ansar Akil. Waktu 15 menit. Ya. Berbahagia ini kita semua bisa hadir. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai penggunaan teknologi virtual dalam meningkatkan hasil pembelajaran mata kuliah genetika, ya. Saya coba tampilkan dulu. Ya.
Oke, kelihatan Pak ya? Silakan. Baik, Bapak Ibu, judul penelitian atau artikel atau makalah ini adalah penggunaan virtual class dalam meningkatkan pemahaman faktual mahasiswa tentang mata kuliah genetika. Ya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019 ya, sebelum masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu, sebelum masa pandemi COVID ini, penggunaan virtual class dalam pembelajaran itu relatif sedikit ya, relatif kurang dilakukan oleh para dosen atau guru. Para dosen atau guru lebih banyak menggunakan model atau sistem pembelajaran tatap muka, ya. Nah, sekarang ini di masa pandemi COVID ini, COVID-19, kita justru sekarang sudah diharuskan menggunakan sistem pembelajaran online. Nah, memang kita sebagai pengajar, baik dosen atau guru, memang perlu menggunakan, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi di dalam melakukan aktivitas belajar mengajar, khususnya ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa. Ya. Nah, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana penggunaan kelas virtual dalam meningkatkan pemahaman faktual mahasiswa dalam mata kuliah genetika. Ya, penelitian ini dilakukan oleh Ibu Dr. Andi Farida Arsal yang kebetulan adalah dosen mata kuliah genetika di Universitas Negeri Makassar, dan saya sendiri adalah validator IT dari penelitian ini untuk membackup bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan penelitian ini menggunakan teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu, apa yang disebut dengan virtual class itu ruang pembelajaran online. Suatu ruang pembelajaran online, baik yang berbasis web maupun berbasis aplikasi digital yang dapat diakses melalui perangkat-perangkat elektronik, mobile seperti laptop atau smartphone, sehingga proses belajar mengajar itu dapat dilaksanakan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, Bapak Ibu, proses interaksi dan pembelajaran menggunakan virtual class itu banyak cara bisa dilakukan, seperti menggunakan web conferencing, ya, video conferencing, live streaming, atau penyampaian bahan-bahan ajar dan lembar kerja itu melalui melalui penyimpanan online yang dapat diakses oleh mahasiswa, apakah itu berupa bahan-bahan berbentuk teks, audio, video, gambar, atau animasi, ya. Nah, kita melihat dalam masa COVID-19 ini, sekarang penggunaan teknologi dan pembelajaran online ini sudah perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang diteliti di sini adalah mata kuliah genetika, ya. Mata kuliah ini adalah satu mata kuliah yang cukup sulit, ya, karena berisi berbagai konsep-konsep berupa simbol-simbol, gambar-gambar, ya, yang harus dipahami secara faktual. Jadi pemahaman faktual ini adalah satu pemahaman mengenai konsep
untuk mendeskripsikan, untuk mengabstraksi konsep-konsep itu, baik berupa label-label, simbol-simbol verbal maupun non-verbal ya. Seperti adanya definisi, adanya istilah-istilah ya yang harus dipahami, simbol-simbol atau gambar-gambar. Nah, Bapak Ibu, tujuan penelitian ini ingin membandingkan bagaimana hasil belajar antara kelas yang dilengkapi fasilitas virtual dengan kelas yang tidak dilengkapi dengan fasilitas virtual. Ya, jadi di sini bagi dua kelas, ya, ada kelas yang dilengkapi dengan sarana virtual class dan ada kelas yang tidak dilengkapi. Penelitian eksperimen karena langsung dilakukan kelas baik di dalam kelas maupun di luar kelasnya. Ini termasuk post test only control design untuk membandingkan kelas pertama yang diberi perlakuan atau kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol atau pembanding yang tidak dilengkapi dengan virtual class. Ya, masing-masing kelas ini dibagi dibagi dengan mahasiswa yang berbeda ya. Sebanyak 30 mahasiswa untuk satu kelas. Ya. Nah, virtual class ini yang digunakan dalam penelitian ini, dalam pembahasan ini adalah pertama menggunakan grup WA ya. Yang kedua menggunakan mailing list ya, di yahoogroups.com. Bapak Ibu, mailing list ini sebenarnya suatu model atau satu bentuk aplikasi pembelajaran virtual yang sudah cukup lama ya. Sebelum adanya misalnya Classroom yang digunakan di Google, mailing list ini di Yahoo Groups ini sudah lama sekali. Saya sudah menggunakan ini itu sekitar tahun 2001, 2002. Jadi ini sudah lama sekali ya. Dan masih digunakan oleh sekarang walaupun dosen guru sudah banyak beralih ke model pembelajaran virtual yang lain, misalnya menggunakan Classroom atau menggunakan live streaming ya dan sebagainya. Nah, di pembelajaran ini dilakukan menggunakan grup WA dan mailing list. Nah, grup WA ini sebagai sarana interaksi dan interaktif dosen dan mailing list itu digunakan untuk membagi bahan-bahan ajar dan sebagainya. Nah, apa kelebihan virtual class ini? Pertama, waktu belajar yang digunakan oleh mahasiswa itu lebih banyak. Bisa kita sebut kalau menggunakan virtual class, maka waktu belajar mahasiswa itu 24 jam. Kalau kita belajar di ruang kelas, misalnya 2 SKS, itu 2 kali 50 menit, ya, atau 140 menit, maka ruang pembelajaran, waktu pembelajaran mahasiswa itu relatif terbatas hanya di ruang kelas saja. Tapi kalau menggunakan virtual class, maka waktu pembelajaran mahasiswa itu bisa kita sebut sebagai 24 jam. Kemudian interaksi. Nah, interaksi yang dilakukan oleh dosen mahasiswa atau sesama mahasiswa itu bisa dilakukan dalam waktu 24 jam. Beda kalau kita menggunakan kelas, maka interaksi itu hanya selama masa pembelajaran dalam kelas itu. Dan interaksi yang menarik, kalau menggunakan virtual class, mahasiswa atau dosen bisa setiap saat melakukan interaksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Misalnya, ketika mahasiswa mendapatkan satu masalah secara real di lapangan, mendapatkan satu masalah atau satu ide berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan, maka pada saat itu dia bisa langsung komunikasikan, dia bisa langsung interaksikan kepada dosen, kepada temannya menggunakan virtual class. Ya. Jadi interaksi dan interaktif itu bisa berlangsung 24 jam ya, tergantung dari kapan mahasiswa atau dosen itu menanggapi itu. Tapi waktu interaksinya dan
setiap saat itu bisa dilakukan. Kemudian mahasiswa juga dapat belajar sebelum dan setelah tatap muka. Salah satu masalah yang di dalam proses belajar tatap muka itu, mahasiswa seringkali hanya belajar ketika dia sudah berada di dalam kelas. Sehingga dengan virtual class kita bisa mengarahkan mahasiswa untuk belajar sebelum dan setelah tatap muka, dan bisa kita langsung kontrol bagaimana mahasiswa bisa belajar, bagaimana mahasiswa bisa melakukan aktivitas di luar kelas, ya, di luar kelas konvensional. Kemudian arsip pembelajaran juga, ya, kalau menggunakan virtual class itu bisa diakses setiap saat dan tersimpan secara permanen, ya, dalam waktu yang lama, ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik bahwa mungkin konsep yang kita pelajari bahwa penelitian menggunakan virtual class itu memang lebih bagus. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian, kita bisa lihat bahwa kelas A yang diberi perlakuan, ya, dan kelas B, kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan, yang tidak mendapatkan fasilitas virtual, kita bisa lihat, ya, hasil penilaian yang dicapai sebanyak 25 mahasiswa atau 83% itu, ya, itu mendapatkan nilai rentang 86 sampai 100, ya, yaitu mendapatkan nilai A atau B, ya. Sedangkan yang tidak menggunakan virtual itu hanya 4 orang, ya, atau hanya 13%. Jadi ini berbeda sekali nih hasil pencapaian yang dicapai oleh mahasiswa ketika kita menggunakan virtual class. Rata-rata nilai paling tinggi itu bisa dicapai oleh mahasiswa. Ini 83% mahasiswa bisa mencapai nilai A, ya. Kemudian ada 5 mahasiswa yang mendapatkan nilai rentang 85 sampai 71 antara B, ya, B atau C. Sementara di kelas kontrol itu 23 mahasiswa atau 76% itu hanya mendapatkan nilai B atau nilai C, ya. Kemudian yang rentang 56-70 itu tidak ada, sementara di kelas kontrol itu ada 3 orang. Jadi Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa kalau kita ingin meningkatkan hasil pembelajaran, maka kelas tatap muka itu harus ditambah dengan fasilitas virtual, ya. Jadi memang fasilitas dan metode pembelajaran, sarana pembelajaran itu menentukan hasil pembelajaran. Nah, kita lihat range-nya di sini, ya. Ini means-nya, kita lihat dulu means-nya, rata-ratanya. Rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai 91,3 kalau menggunakan tambahan virtual. Sementara kalau tidak, hanya kelas konvensional murni, itu mahasiswa hanya rata-rata 80. Hanya rata-rata nilai B. Kalau menggunakan virtual, mahasiswa rata-rata nilai A. Ya, ini luar biasa, ya, hasilnya kita bisa lihat. Kemudian range-nya kita lihat, ini kalau kita zoom total nilainya, ini jauh sekali perbedaannya, ya. Untuk yang menggunakan virtual itu 1155, sementara yang tidak menggunakan virtual hanya 675, atau selisihnya sekitar 480 poin. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kita mendengar bahwa teknologi pembelajaran atau teknologi yang digunakan bisa meningkatkan hasil belajar, itu dibuktikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kita perlu sebagai dosen atau sebagai guru perlu menambah komplementari sistem belajar konvensional yang selama kita lakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi online atau teknologi digital. Ya, dan manfaat, ya, dari adanya wabah pandemi COVID ini, ketika kita tinggal di rumah, kita semua dipaksa untuk menggunakan teknologi online dalam pembelajaran. Tapi kita tidak mengganti seluruh pembelajaran konvensional tatap muka itu dengan online seperti sekarang.
Jadi pada masa new normal nanti, kita tetap belajar menggunakan model konvensional tatap muka di dalam kelas, tapi sistem pembelajaran online yang kita lakukan selama work from home ini, itu tetap kita pertahankan. Jadi kita mengkomplement antara sistem pembelajaran konvensional dengan sistem pembelajaran online. Sehingga rata-rata hasil belajar itu nanti kita harapkan ketika kita masuk lagi kembali dalam proses belajar mengajar di new normal itu bisa lebih meningkat. Karena di masa pandemi ini kita diberikan waktu untuk mengajar secara online. Sehingga ini tidak kita tinggalkan ketika kita sudah masuk dalam new normal lagi untuk mengajar secara tatap muka. Demikian Bapak Ibu, hasil Oke. Terima kasih Pak Dr. Ashar Akil. Materinya ini luar biasa ini untuk pembelajaran mahasiswa. Ya, alhamdulillah telah hadir Pak Dr. Ashar Jabar dari Universitas College of Yayasan Pahan Malaysia. Pak Ashar. Pak Ashar bisa di... Ya, sudah. Kembali. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam, Pak Ashar Jabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kami persilakan Pak karena waktu kita sangat terbatas, sudah sore. Kami persilakan Pak Dr. Ashar Jabar. Boleh ditunjukkan atau itu presentasinya, PowerPoint? Siap, Prof. Lagi loading. Oke. Lagi di Pak Ruslan, silakan Pak Ruslan. Ya, lagi loading. Oke. Ya. Oke, sudah boleh saya mulakan? Silakan Pak. Silakan Bro. Ya. Terlebih dahulu maafkan saya sebab lewat masuk ke lain kerana ada problem. Di sini hujan, Pak. Oh, iya. Di sini Makassar cerah, Pak. Cerah ya, okey, alhamdulillah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang saya hormati, seluruh audiensi yang hadir pada petang ini, participants dan juga rakan-rakan pembentang. Judul presentasi saya pada petang ini adalah cabaran pandemik COVID-19 terhadap mahasiswa IPTS Malaysia, perancangan model hybrid UCYP, iaitu perguruan tinggi yang sedang saya berkhidmat sekarang ini, dalam konteks pembangunan mahasiswa dan juga alumni. Baik, kita sedia maklum bahawa pengurusan pelajar dan juga mahasiswa universiti di seluruh dunia sekarang ini, bukan saja di Malaysia, Indonesia, ASEAN dan sebagainya, sedang terpandu ke suatu dunia yang baru yang membatasi pergerakan dan perilaku warganya, iaitu perubahan 4 dimensi yang disebut di sini dengan VUCA. VUCA. Baik, boleh gerakkan PowerPoint atau tak? Silakan Pak Ruslan. Okey, saya langsung ya. Jadi langsung kalau iaitulah singkatan VUCA ini daripada volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity. Volatility ini
bermaksud peningkatan kemerowapan yang sangat drastik terhadap perubahan 4 dimensi, iaitu jenis, kelajuan, isi padu dan juga skala. Ini istilah umum yang kita ambil daripada PBB. Kemudian uncertainty, isi padu dan skala mencengkam ketidakpastian hasil daripada kemerowapan pantas yang menyebabkan begitu sukar untuk menjangka perkara yang berikutnya. Kemudian yang tiganya iaitu complexity yang menyebabkan begitu sukar untuk menjangka perkara berikutnya. Hadir bersama kerumitan impak ketiadaan perhubungan yang jelas antara punca dan juga akibat. Manakala yang terakhir iaitulah ambiguity. Ambiguity itu bererti membawa bersama kesamaran terhadap ketepatan yang mewujudkan kepelbagaian berganda maksud terhadap persekitaran. Jadi teman-teman sekalian, justru daripada biuka ini ataupun pandemik yang sedang melanda seluruh dunia sekarang ini. Halo Pak Ruslan. Ya Pak. Saya langsung ya. Okey. Ada beberapa soalan. Boleh saya teruskan? Sila Prof. Okey. Ada beberapa persoalan justru sangat menarik untuk kita perbincangkan dari VUCA ini. Yang pertama iaitulah berkaitan dengan pandemik global COVID-19 versus VUCA. Jadi bagaimana untuk memastikan pengurusan pelajar di universiti, khususnya di UCYP ini yang di Pahang ini, kekal relevan dan sentiasa berdaya saing serta memberikan impak yang terbaik dalam melahirkan pelajar yang berkompetensi meliputi ilmu pengetahuan, kemahiran, sikap, knowledge, skill dan juga attitude dalam dunia yang baru, new normal, yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang penuh dengan kesamaran, yang penuh dengan kerumitan, yang penuh dengan perubahan yang berkembangnya hari ini secara drastik. Jadi persoalan yang kedua yang menarik juga ialah bagaimana pandemik global COVID-19 ini dapat mendorong perubahan paradigma yang signifikan terhadap mod pengurusan pelajar dan alumni tradisional. Persoalan yang ketiga ialah bagaimana keupayaan dan kesediaan pihak kampus UCYP khususnya pelajar dan juga Jabatan Hak Ehwal Pelajar dan Alumni mengurus dan juga mendepani pasca COVID-19. Dan yang persoalan yang keempat yang menarik juga ialah iaitu bagaimana menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat disebabkan oleh kemasukan pelajar dan pembiayaan kerajaan yang tidak dapat kita ramalkan seperti sebelumnya. Ada peruntukan, ada bantuan dan sebagainya, tetapi pasca COVID ini kita tidak dapat meramal kerana kesusahan yang dialami oleh pihak kerajaan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia yang tidak dapat diramalkan bagaimana perkembangan ekonomi disebabkan oleh pandemik yang bersifat global ini. Jadi secara peribadi saya melihat dunia baru VUCA ini akibat daripada pandemik global 19 sebagai suatu pemangkin perubahan. Ini yang saya nak highlightkan. Maknanya ia bukan bersifat negatif yang fully negatif tetapi sebagai suatu pemangkin perubahan. Dalam arti kata operasi di institusi pengkajian tinggi khususnya di UCYP di Pahang ini dan lebih khusus lagi pengurusan hal ehwal pelajar. Kalau di Indonesia mungkin disebut dengan kemahasiswaan gitu. Dan juga alumni tidak akan kembali kepada status quo dia yang asal. Dia harus berkembang dan berubah daripada status quo itu termasuklah dari reka bentuk bangunan pelajar, kemudian penyelenggaraan bangunan, struktur, kurikulum sehingga operasi pengurusan pelajar dan alumni perlu menyesuaikan diri dengan norma baru. Oleh yang demikian, dalam pengurusan hal ehwal pelajar dan alumni, maka jabatan saya ini telah membahagikan kepada beberapa keberadaan ataupun plan hybrid
untuk menghadapi pandemik ini. Yang pertama sekali iaitulah pengurusan dan juga kebajikan pelajar. Ini dapat dibahagikan kepada beberapa hal. Termasuklah juga remote working, kemudian student apps, kemudian sistem bersepadu, dashboard, kemudian big data pengurusan pelajar, kemudian hangout room, chat by function, kemudian live tutorial, aplikasi kesihatan dan kesejahteraan, e-counseling, PPA, vending, gig workers, gig ekonomi dan sebagainya. Itu yang pertama. Model yang kedua iaitulah pembelajaran berasaskan pengalaman digital ataupun yang disebut juga dengan in-person, sistem penggiliran berstruktur bagi program co-curriculum dan juga aktif pelajar seperti pakaian seragam. Kalau di Indonesia ada pramuka, ada menwa dan sebagainya, scuba dan sebagainya. Ada kelas teori online, kemudian pembelajaran berasaskan lokaliti, komuniti setempat, modul pembelajaran berasaskan micro credentials dan juga sijil keterampilan berasaskan penilaian. Ini mungkin istilah-istilah yang sebetulnya sama saja dengan Indonesia dari segi tindakannya, cuma dari segi istilahnya itu berbeza dari segi bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Kemudian langkah yang seterusnya iaitulah berkaitan dengan aktiviti pelajar, iaitu kesatuan pelajar, kelab dan juga persatuan. Ini termasuklah dalam konteks MPP ataupun kemahasiswaan, pimpinan pelajar, norma baru, aktiviti berasaskan komuniti, sosial lokaliti, persatuan dan juga kelab, mengikut norma baru, kemudian ada hangout aktiviti, khidmat komuniti setempat, ada gig enterprise, usahawan gig dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali yang menjadi model dalam pembangunan pasca COVID di UCYP ini adalah pemaksimuman sumber fizikal dan juga digital, iaitu terkait dengan sistem penggiliran berstruktur, residen pelajar, PAP, studium, gym, kepelbagaian ruang digital, kerjasama silang dengan pelbagai agensi, kemudian one stop center, caretaker bagi Jabatan Hak Pelajar untuk zon sebelah timur di Semenanjung Malaysia ni. Jadi ini hal-hal yang perlu dipandang serius oleh semua pihak di peringkat pengurusan institusi pengajian tinggi ataupun universiti, yang dapat saya presentasikan pada petang ini sebagai suatu input ataupun sharing dengan teman-teman di Indonesia, apakah langkah yang telah kami lakukan untuk menghadapi pasca COVID yang kita kategorikan sebagai VUCA tadi, VUCA, yang masa depannya tidak dapat kita ramalkan apakah ini akan berterusan sehingga 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Dan ini harus memerlukan suatu kajian yang sangat mendalam supaya kita dapat menghadapinya dengan lancar dan tidak menghadapi banyak cabaran dan juga perubahan-perubahan yang terhasil akibat daripada pasca COVID. Saya kira itu saja, Pak, presentasi ringkas daripada saya. Mungkin ada masalah bahasa Melayu yang kurang menyambung gitu. Ya, nyambung Pak. Nyambung ya. Ya. Tapi saya fikir dapat dipahami lah. Dapat ya. Pak Azhar, ya saya dengar isu Malaysia itu memiliki vaksin untuk kekebalan. Jadi dia modelnya katanya dari kecil sudah kebal dengan berbagai banyak penyakit, sehingga corona tidak terlalu banyak gitu. Benar itu Pak Azhar, bahwa memang dari kecil mereka udah divaksin dengan kekebalan gitu untuk penyakit-penyakit yang seperti itu. Ya, memang dari kecil sudah ada 3 vaksin wajib yang harus diterima oleh seluruh rakyat di Malaysia ni. Semulai dari umur 6 bulan, kemudian 3 tahun, kemudian 7 tahun. Selepas itu adalah beberapa vaksin yang lain yang diberikan sewaktu SD dan juga SMA.
Tapi itu dengan persetujuan daripada tuan punya diri lah. Iya. Tapi vaksin Karena yang ini wajib kan ada juga. ini kan kekebalan ini maksudnya ya. Jadi dia bisa kebal dengan penyakit-penyakit yang ya biasanya dihadapi oleh masyarakat kita gitu ya. Baik, makasih Pak Ansar Djafar. Jadi ada 4 pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Ada Pak Cahnio tadi, Cahnio Wijaya, ada Pak Muhammad Nusran dari Universitas Muslim Indonesia, bahas mengenai halal. Kemudian ada Pak Ansar Akil yang terkait dengan teknologi virtual dan non virtual, fasilitas hasil penelitian yang membuktikan bahwa ternyata virtual jauh lebih bisa meyakinkan anak-anak kita untuk mendapatkan nilai lebih baik. Dan yang terakhir Pak Ansar Djafar terkait dengan rancangan model yang telah dilakukan di universitas yang beliau kelola. Baik, kita memberi waktu mungkin dari sekian banyak peserta yang hadir pada hari ini ingin bertanya sekaitan dengan, nah nanti pertanyaannya itu ditujukan kemana ya Pak? Ditujukan ke pemateri yang telah tadi saya sampaikan. Boleh diangkat tangannya Pak yang boleh angkat tangan Pak yang bersedia. Baik, Pak Adnan Firdaus. Ya, silakan Pak. Langsung saja Pak Adnan. Disebut nama yang materinya ditujukan kepada siapa. Silakan. Pak Adnan. Saya ingin bertanya ke guru saya Pak Dr. Ansar Akil gitu. Beliau pernah ke Sorong ngajar di Stein Sorong. Iya. Pak Ansar Akil, oh iya. Begini silakan, Pak Dokter. Begini Pak Dokter. Kan sistem pendidikan nasional yang berjiwa Pancasila, yang berjiwa agama itu kan nanti kan terkait dengan pembangunan karakter begitu, nation and character building begitu. Pertanyaan saya yang pertama, ada nggak impact dari kemudian IT teknologi yang terlalu di dalam tanda petik seolah-olah dituhankan begitu? Ada nggak kira-kira impact-nya? Karena begini, kemarin saya diskusi dengan salah satu pengelola pendidikan di Sorong sini, ya, notabene juga wali murid begitu. Itu kan mengamati perilaku anak-anaknya gitu selama pandemik ini ketika mendampingi mereka belajar lewat virtual segala macam. Ada katanya karakternya agak dia khawatir bisa terganggu nanti terkait dengan karakternya. Yaitu karakter suka nyontek nanti jadinya begitu. Karena kan tidak didampingi kan, atau kadang orang tua di situ mendampingi, ini jawabannya ini segala macam. Nah ini kan kalau tertanam di otak alam bawah sadar, ini kan ke depan bisa jadi masalah besar bagi bangsa kita begitu. Bagaimana orang tua mendampingi dan disuruh nyontek dan kemudian nilainya tinggi begitu. Tadi yang Pak Dokter kemukakan hasil penelitian itu kan kita nggak tahu ya. Kalau saya jangan sampai yang jujur malah yang nilainya rendah tadi itu kita belum buka kan anunya. Kita belum buka dia punya belum center secara utuh kan. Jangan-jangan tadi yang kelas yang tidak pakai virtual malah memang dia rendah tapi dia jujur begitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga jangan sampai seperti yang sering kali dikatakan oleh Rocky Gerung begitu. Jangan sampai kita hanya mengejar ijazah saja, tapi karakter dan substansi yang lebih radikal itu hilang dari bangsa kita begitu. Kalau itu terjadi, ya berarti kan yang buat COVID ini kan sukses melakukan apa yang disebut dengan Ghazul Fikri begitu. Oke, baik Pak Adnan, baik. Makasih. Mungkin maksudnya ini adalah apakah dengan IT bisa membentuk karakter yang berubah pada manusia itu sendiri. Nah, nanti akan dijelaskan Pak Dr. Ansar Akil. Baik, masih ada lagi yang mau Stikes Mandala. angkat tangan? Ada? Ya, dari Stikes Mandala. Waude Yuliastri. Ya. Ya, silakan Waude. Ya, terima kasih. Ditujukan kepada? Ya, kepada Bapak Dr. Ansar. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dari salah satu dosen program studi farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari, Pak. Ini mau bertanya terkait dengan tadi kelas virtual ya, materi kelas virtual. Kita ketahui kan salah satu
dari beberapa banyak kelebihannya kelas virtual tadi yang mengutamakan website atau media internet, banyak juga kelemahan yang bisa ditimbulkan dari kelas virtual ini, yaitu diantaranya memerlukan internet yang memadai, kemudian seringkali untuk kelas virtual itu sendiri, nah biasanya apa yang kita sampaikan itu model pembelajarannya biasa dipengaruhi oleh jaringan dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana dengan evaluasi pembelajaran secara virtual ini dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apakah ada saran seperti apa untuk evaluasi tiap akhir semester kan biasanya oleh lembaga penjamin mutu itu melakukan evaluasi dari proses kegiatan akademik. Nah, itu seperti apa saran-sarannya. Nah, itu untuk Pak Ansar. Kemudian yang kedua untuk Bapak Dr. Asar Jafar dari Universitas College of Yayasan Pahang, Malaysia. Untuk di Malaysia sendiri terkait dengan sistem pendidikan selama pandemi COVID, apakah di Universitas Bapak itu sudah mulai melakukan tatap muka atau masih tetap seperti sekarang? Kemudian bagaimana evaluasinya untuk misalnya tetap dilakukan kelas online dengan kelas tatap muka yang seperti sebelum pandemi COVID. Nah, itu bagaimana evaluasinya, Pak? Nah, itu yang biasa menjadi pertanyaan di setiap institusi, khususnya yang mengatur dalam proses pembelajaran ini biasanya oleh lembaga penjamin mutu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masih ada lagi untuk terkait yang halal ini, penting sekali nih. Siapa tahu ada yang mau dihalalkan di grup ini? Di kolom chat. Oh iya. Ya, oh ya, Andi Nur Kidam. Andi Nur Kidam, Pak Ruslan, mutnya. Ya, Bapak ini mau bicara mengenai halal mungkin. Namanya apa? Nur Kidam, Andi Nur Kidam, Nur Kidam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nur Kidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar tadi apa dikatakan oleh Pak Prof yang bahas tentang halal. Ya, itu Dr. Nusran, Pak. Dr. Nusran. Ya. Pak Prof Nusran itu dia hanya membahas tentang halal. Ya. Tetapi kan Islam itu tidak hanya halal. Thayyibah. Mestinya di situ diamkan halalan thayyibah. Kadang-kadang ada, misalnya, apakah itu sebuah produk atau makanan atau tempat-tempat wisata mungkin halal, tapi belum tentu thayyibah. Mesti digandengkan di situ. Kira-kira bagaimana pandangan Prof Nusran itu? Kalau kita gandengkan bahwa halalan thayyibah belum yang halal itu belum tentu thayyibah, atau mungkin thayyibah belum tentu halal. Saya kira itu Pak Prof. Iya, terima kasih Pak. Saya kira ini karena waktu kita sudah sangat sore sekali, jadi hanya 3 dulu penanya. Yang pertama terkait dengan pembangunan karakter, hubungannya dengan IT akan berefek kepada manusia, mungkin Pak Dr. Asar Akil. Kemudian juga hubungannya juga dengan virtual, ada hubungan jaringan, evaluasi pembelajaran. Ini juga untuk Pak Asar Akil. Kemudian, nah ini ada untuk Pak Ashar. Ini apakah sudah mulai tatap muka itu di kelas online untuk Malaysia? Bisa dijawab. Lalu kemudian terakhir dari pertanyaan terakhir adalah ada dalam halal thayyibah. Mungkin nanti dijelaskan oleh Pak. Kami persilakan kepada Pak Dr. Ansar Akil. Ada 2 ini yang bertanya. Pak, silakan. Ansar Akil. Oke, makasih Pak ya. Makasih kepada Pak Nan ya. Bagaimana kabar Sorong ya Pak Nan ya? Terima kasih. Memang
yang selalu menjadi pertanyaan mengenai dampak ini ya, dampak teknologi. Yang pertama ya perlu kita pahami. Dianya. Pak Asar. Tidak ada Pak Asar. Ya, mungkin ke yang lain dulu. Kalau Pak Asar lagi bermasalah, kita ke Pak Ashar. Oke Pak, saya silakan jawab ya. Ya. Terkait dengan situasi kuliah di Malaysia sekarang ini, ya alhamdulillah kuliah sudah mulai secara online Pak. Secara tatap muka masih belum. Belum ya. Dan alhamdulillah dapat peruntukan Pak dari pemerintah. Setiap mahasiswa ada gratis 1 GB setiap hari untuk online. Kemudian yang kedua berkaitan, ada yang nanyakan tadi juga tentang kaedah ujian ataupun evaluasi. Ya. Jadi evaluasi ditukar modenya kepada assignment secara total, tugasan lah secara total. Untuk sementara macam itulah Pak di Malaysia, dan pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sudah mengeluarkan satu arahan bahawa perkuliahan tatap muka hanya akan dilakukan mulai Januari 2021. Januari 2021 baru tatap muka. Baru tatap muka. Iya. Itu masih lama Pak. Lama ya. Ya. Oke, baik. Pak Asar, kalau ada vaksinnya ya dari Malaysia, dikirim juga ya ke Makassar ya. Biar kami juga ini kebal-kebal dengan virus corona gitu ya. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Nusrat. Ini Pak Bagus ini pertanyaannya Pak. Ya. Silakan Pak Dr. Nusrat. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Nurkidam. Antara halal dan thayyib memang itu merupakan satu kesatuan Pak. Kalau dia halal belum tentu thayyib, ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang ada yang dari bumi itu yang halal dan thayyib. Ya. Ketika saya menjelaskan tentang halal produk, tentu memang dia akan bersentuhan dengan thayyib kan. Dia sebagai satu mata uang yang dua sisi, iya Pak. Cuma memang kalau halal belum tentu thayyib. Saya kasih contoh misalnya ikan kering. Ikan itu halal, tidak perlu disembelih, ya kan? Semua produk dari laut itu tidak perlu disembelih. Tapi belum tentu thayyib. Karena kalau sudah dikeringkan, dikasih boraks, dikasih pengawet, ya dan sebagainya, maka dia tidak thayyib dan itu berbahaya. Sama dengan misalnya begini Pak, durian. Pak Nurkidam suka durian ya masih? Masih ya? Ya, kalau kepala 5 ke atas nampak durian enak tapi hati-hati. Nah, durian itu halal Pak. Iya. Iya, tapi belum tentu thayyib bagi orang yang high kolesterol. Ya kan? Jadi begitu Pak. Jadi memang perlu hati-hati kita dalam mengkonsumsi. Sekarang ini produk-produk dari berbagai tempat luar biasa ya atau dari babi itu besar sekali. Ya. Karena bahan-bahan ini bisa masuk dari mana-mana saja. Iya.
nanti bisa dibuka di ketik saja dokter halal, variasi mulai dari indikasi haram. Dokter halal ya? Iya, karena halal itu lebih bagus itu. Ya, ketik saja www.dokter halal atau dokter halal saja itu sudah dapat tulisan-tulisan itu, insya Allah. Ya, saya juga kirim di chat di room chat Zoom ini juga termasuk di WhatsApp group ya, bisa dibuka di situ. Demikian Pak Nur Kidam, mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa tahu ada, Prof, siapa tahu ada yang dokter bisa dihalalkan di grup ini, Prof. Nah, itu persoalan lain itu, Pak. Oh, bukan toyib itu. Iya. Amin, amin, Baik, amin. terima kasih Pak dari saya. Baik, kelihatannya Pak Dr. Ansar tidak gabung lagi ya Pak? Dr. Ansar? Ya, baik. Karena waktu kita sangat terbatas dan kita akan menutup, kami persilakan kepada Pak Dr. Azhar Jafar untuk closing statement Pak untuk sore hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang si pandemik COVID-19 ini sebetulnya memang kita tidak menjangka ianya akan berlaku dan kita pun tidak boleh menjangka apa yang akan berlaku selepas ini. Itulah yang menjadi satu tantangan atau cabaran baru untuk kita dalam dunia akademik ini khususnya. Dan sudah pastilah kita harus bersedia walaupun dengan segala kekurangan kerana kita sedia maklum ya bahawa kaedah pembelajaran akademik kita sebelum ini secara tatap muka, begitu juga dengan kaedah pembelajaran ataupun apa disebut dengan assignment, tugasan tadi perlu dihantar oleh mahasiswa secara real, secara bercetak. Tetapi sekarangnya semua sudah ikut online, ikut virtual. Jadi inilah cabaran yang perlu dihadapi kerana kalau boleh saya maklumkan juga, tidak semua mahasiswa di Malaysia ni dia mempunyai kekuatan untuk berkuliah secara online. Ada masalah dari segi laptopnya, kemudian masalah lain di pedalaman yang tidak boleh sambung dengan pihak kampus dan sebagainya. Jadi saya kira pandemik ini memang perlu kita hadapi dengan secara tegas, secara serius di mana juga kita berada, dan hal-hal yang seperti ini mengadakan seminar, perbincangan, tidak perlu lagi kita harus datang bertemu secara tatap muka, tetapi rupa-rupanya dengan secara yang seperti ini pun suasana akademik dan silaturahim kita ini sudah boleh berlaku dengan secara aman ataupun secara yang lancar. Dan saya kira untuk petang ini audiens yang hadir memang luar biasa juga ni. Ada lebih dari 100 orang. Kerana pengalaman, Pak terus terang, pengalaman saya di Malaysia, kalau kita sudah ada program seminar ini ini hari yang kedua kan? Ya, kalau sudah hari yang kedua ini 11 sore seperti ini, memang tidak mungkin ada sampai 100 orang yang duduk di dalam bilik seminar itu untuk mendengar presentasi dan sebagainya. Itu suasana di Malaysia. Paling ada 15, 20 orang dan sebagainya. Tapi dalam situasi COVID ini, kita masih boleh bertahan untuk kita sama-sama berdiskusi, mendengar perbincangan dan sebagainya walaupun dengan waktu yang terbatas. Jadi saya kira... Terima kasih Pak. Luar biasa. Baguslah. Iya Pak, Dr. Azhar ya. Ya. Siapa tahu nanti jalan-jalan ke Makassar ya Pak. Baik. Insyaallah. Kami persilakan kepada Cah Nio closing statement. Ada Pak Cah Nio masih? Ya. Kalau tidak ada, kami persilakan kepada Pak Dr. Nusren untuk closing statement Pak.
pada Baik. pertemuan sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Host atas kesempatan. Sangat very interesting for this join your seminar, international seminar. Dan tahniah juga kepada Cik Anzar. Mudah-mudahan bisa kita nanti. Saya udah kirim my identity. Saya pun dari EU, dari Kuala Lumpur. Ya, nanti kita kontak-kontak. Ini memang jahat yang kita tahu. Pertama perlu edukasi, ya. Yang kedua perlu sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah kita kembangkan riset-riset tentang halal. Ya, ini belum banyak, ya. Dan saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya dapat grant 3 tahun tiba Dikti 2017, 2018, 2019 dengan riset tentang halal. Ya, dalam berbagai bidang ilmu, manajemen, dari engineering, dari hukum, dari sosial, dari komunikasi, ini bisa kita lakukan, ya. Dan kita bisa berkolaborasi, ya. Mudah-mudahan di chat grup itu, di grup WhatsApp itu kita bisa tukar pikiran juga, ya. Ya, ini saya kira angkop kita ya, Siap, Prof. Insya Allah, Prof. Atas acara ini dan betul dikatakan tadi Dr. Azhar bahwa Halal International Conference di bulan September. Ya, bulan September. Saya kira ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Selanjutnya yang terakhir mungkin masih ada Pak Dr. Akil, Ansar Akil. Masih. Udah bergeser ya? Baik, baik. Masih on. Oh, masih. Bisa closing statement-nya, Pak, karena Oke. Ya. Ya. Oke, baik. Makasih. Pertama, pembelajaran virtual ini Pak tidak bisa berdiri sendiri untuk kondisi saat ini. Kita harus melakukan dulu penyesuaian. Jadi untuk pembelajaran sekarang virtual itu hanya bersifat komplement, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini kita mencoba menyesuaikan. Jadi pada saat kita masuk di kelas, di samping kita memberi kuliah tatap muka, kita tambah dengan virtual. Nah, kemudian Ya. Halo Pak Dr. Ansar. Beliau gangguan lagi. Kayaknya gangguan ya Pak Dr. Ansar Akil. Ya, baik. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa khusus untuk Stiampok ini, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 2 prodi bisnis digital dengan prodi kewirausahaan. Sehingga kami hanya menyampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru online Ampok, www.stiampok.id, dan pendaftaran sudah dimulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Agustus. Baik, karena ini kelihatannya Pak Dr. Ansar Akil bermasalah, kami atas nama Civitas Stiampok mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini hanya diskusi kita akan terus kumpul up karena keilmuan ini harus terus juga terjadi banyak perubahan, apalagi dari Dr. Azhar Malaysia ini nanti akan kita combine keilmuan yang mereka punya di perguruan tingginya. Siapa tahu nanti bisa diajak Pak Azhar bisa jalan-jalan ke Malaysia ya untuk studi banding begitu ya. Gitu ya, insya Allah ya. Ya, oke, sip. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, salam sehat selalu dari Stiampok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.